Claudia bersama 3 teman saya lainnya, kami akan menjelaskan mengenai sistem demokrasi yang dianut oleh negara Kanada. Nah, teman-teman, yuk kita simak videonya. Kira-kira Kanada menganut demokrasi apa sih? Nah, Kanada adalah sebuah monarki konstitusional dengan sistem parlementer federal dari pemerintahan yang mengikuti model Inggris Raya. Kepala negara resmi adalah Ratu Elizabeth II dari Inggris yang juga adalah Ratu Kanada. Pemerintahan Kanada terdiri dari eksekutif dan legislatif, sedangkan pemimpin pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper, sejak 6 Februari 2006 dan 28 orang menteri di kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan disahkan oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal Kanada, Michael Chen, adalah perwakilan pribadi Ratu di Kanada dan Kepala Parlemen Kanada yang resmi meskipun dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Nah, sistem federal parlementer di Kanada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kerajaan, yang kedua adalah senat, dan yang ketiga adalah the House of Commons. Kepala pemerintahan yang sebenarnya adalah Perdana Menteri yang bertanggung jawab memilih sebuah kabinet. Lalu sistem ini disebut sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab, yang artinya anggota-anggota kabinet duduk di pemerintahan dan bertanggung jawab secara langsung pada pemerintahan tersebut. Yang memegang kekuasaan hanyalah selama mayoritas House of Commons menunjukkan kepercayaan dengan memilih mereka. Nah, Senat Kanada yang merupakan perwakilan dari daerah memiliki 105 anggota yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jenderal atas saran dan nasihat dari Perdana Menteri sampai mereka mencapai usia pensiun. Nah, fungsi aktual mereka adalah penasehat meskipun boleh membuat perubahan-perubahan yang kecil pada rancangan undang-undang. Kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan House of Commons yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh para pemilih. Pemilihan umum harus diselenggarakan setiap periode 5 tahunan selesai, tetapi bisa diselenggarakan jika ada isu-isu yang meminta hal itu dan kebanyakan anggota parlemen bubar sebelum masa 5 tahun berakhir. Pemerintahan Kanada menggunakan sistem pemerintahan demokrasi federal yang menyatukan sejumlah komunitas politik yang berbeda di pemerintahan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Bentuk pemerintahan ini mempertimbangkan bentuk geografis Kanada itu sendiri, mulai dari keanekaragaman budaya, warisan hukum, serta bahasa. Kanada sendiri mempunyai 3 tingkat pemerintahan, yaitu federal, provinsi, teritori, dan lokal atau regional. Yang pertama, pemerintahan federal, yaitu pemerintah yang telah mulai menyerahkan tanggung jawab lebih besar atas sejumlah program dan pelayanan kepada pemerintahan provinsi. Dan yang kedua, ada pemerintah provinsi teritori, yaitu mempunyai struktur yang sama seperti struktur federal dan bertanggung jawab atas masalah-masalah seperti pendidikan, hak-hak sipil, dan SDA di dalam batas provinsi dan teritori mereka. Yang ketiga, ada pemerintahan lokal dan regional. Pemerintah ini memainkan peran penting dalam beberapa bidang, termasuk penyediaan pendidikan, peraturan-peraturan usaha setempat, dan kegiatan-kegiatan masyarakat serta budaya. Lalu kita akan masuk ke perekonomian Kanada. Kanada sendiri mirip dengan Amerika Serikat dalam sistem perekonomian yang berorientasikan pasar serta pola produksi dan standar kehidupan yang mapan. Penduduknya merupakan kelas masyarakat industrial berteknologi tinggi yang bernilai triliunan dolar. Sejak Perang Dunia Kedua, pertumbuhan yang luar biasa di sektor manufacturing, pertambangan, dan jasa yang telah mengubah negara ini dari ekonomi pedesaan yang besar menjadi suatu masyarakat industrial yang penting. Perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Kanada mendorong peningkatan integrasi perdagangan dan ekonomi dengan Amerika Serikat. Kanada menikmati surplus perdagangan yang besar dengan Amerika Serikat yang menyerap hampir 80% ekspor Kanada setiap tahunnya. Kanada sendiri adalah supplier energi asing yang terbesar bagi Amerika Serikat dari mulai minyak, gas, uranium, dan tenaga listrik. Dan dengan sumber daya alam yang besar, tenaga kerja yang terampil, dan pabrik yang modern, Kanada telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang solid dan manajemen yang baik dengan menghasilkan anggaran belanja yang imbang secara turut-berturut dari 1997 sampai 2007. Di tahun 2008, pertumbuhan melambat dengan tajam sebagai akibat dari penurunan ekonomi global dan menurunnya harga-harga komoditas dunia. Kebijakan publik juga memburuk untuk pertama kalinya dalam suatu dekade.
Kondisi kredit dunia yang ketat semakin memperlambat bisnis dan penanaman modal, meskipun adanya praktik-praktik peminjaman yang konservatif dan kapitalisasi yang kuat, membuat bank-bank utama Kanada sebagai yang paling stabil di dunia. Pemilihan umum di Kanada hanya memiliki anggota parlemen. Dengan sistem pemilu parlemen seperti ini, terbentuknya pemerintahan di Kanada sangat tergantung dari apa yang terjadi di The House of Commons. Yang pertama adalah pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat, dan yang kedua itu adalah ciri konstitusional adalah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Dan yang ketiga itu adalah ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, dan kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Dan yang keempat adalah ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Dan yang kelima adalah ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Konfederasi Kanada adalah proses penyatuan provinsi, koloni, dan teritori British North America ke dalam sebuah Federal Dominion of Canada pada tanggal 1 Juli 1867. Walaupun sering dikatakan sebagai Konfederasi Kanada, tetapi Kanada sebenarnya adalah negara federal dan bentuk konfederasi seperti yang biasa dimaksud. Dalam konteks Kanada, konfederasi hanya dimaksud sebagai proses politik yang menyatukan koloni dan teritori lain pada bulan Januari 1867. Perundingan British North America menyetujui nama negara mereka adalah Kanada, dan Kanada Timur dinamakan Quebec, sedangkan Kanada Barat dinamakan Ontario. Setelah bentuk negara kerajaan dan konfederasi ditolak, akhirnya disepakati untuk menggunakan Dominion sebagai bentuk negara. Dominion adalah julukan yang pertama kali digunakan terhadap sebuah negara. Bentuk negara seperti ini dipilih untuk menunjukkan status Kanada sebagai kolonis Inggris yang memiliki pemerintahan sendiri, sehingga walaupun jarang digunakan nama lengkap negara Kanada yang sebenarnya adalah The Dominion of Canada. The Dominion of Canada adalah negara federal yang paling tersentralisasi di dunia. Di Kanada, provinsi bersifat semi berdaulat yang berada langsung di bawah kerajaan The Crown, sehingga kerajaan terbagi ke dalam 11 yurisdiksi, 1 federal, dan 10 provinsi. Hubungan antara pemerintahan federal dengan provinsi menjadi isu politik yang berkepanjangan di Kanada. Setiap provinsi memperebutkan alokasi dana dari pemerintahan federal untuk provinsi. Provinsi yang kaya mengeluh karena membayar terlalu banyak, sedangkan provinsi yang miskin mengeluh karena dana dari pemerintahan federal yang terlalu kecil. Pada kenyataan, sejak tahun 1960, pendapatan pajak untuk pemerintahan federal terus menurun dari 65% pada tahun 1960 menjadi 39,2% pada tahun 2006. Kanada menempati urutan ke-15 dari seluruh negara anggota OECD dan urutan 34 dari 50 negara maju di dunia. Sebagai negara yang paling sedikit menerima pendapatan pajak dari daerah kepada pemerintahan federal, Kanada memiliki 10 provinsi, yaitu Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, dan 3 teritori Northwest Territories, Nunavut, dan Yukon. Undang-undang federal berlaku di semua provinsi dan teritori kecuali Provinsi Quebec yang memiliki undang-undang sipil tersendiri yang dinamakan The Civil of the Quebec berdasarkan Custom of Paris. Pada tahun 2006, The Economist memberikan peringkat ketiga negara paling demokratik di dunia kepada Kanada di dalam Democratic Index. Kanada yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat, peninggalan koloni Inggris, dan sistem politik berdasarkan monarki konstitusi dan pemerintahan federal parlementer. Struktur pemerintahan Kanada berasal dari parlementer Inggris, tetapi modal federal dan pembagian kekuasaan berasal dari proses politik Kanada sendiri. Melalui Balfour Declaration 1926, Inggris memberikan otonomi penuh kepada Kanada
untuk membentuk pemerintahnya sendiri. Bisa dikatakan bahwa jumlah perwakilan daerah di Senat tidak memiliki jumlah popularitas penduduk di provinsi dan teritori. Dalam kasus pemerintahan minoritas, gubernur jenderal memiliki pemimpin partai terbesar untuk memimpin pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Walaupun demikian, untuk mempertahankan pemerintahan minoritas yang stabil, Perdana Menteri dan partai politiknya melakukan dukungan dari partai politik lain di The House of Commons, Hang Parliament. Semakin sering terjadi karena perubahan dari sistem dua partai menjadi sistem multi partai, di mana tidak ada satu partai politik pun yang dapat menguasai mayoritas kursi di The House of Commons. Hadirnya partai baru, Blok Quebec, di luar dua partai besar yang sudah ada, yaitu Partai Konservatif dan Liberal, maupun merubah peta politik di Kanada, membuat dua partai besar tersebut sulit mencapai mayoritas The House of Commons. Akibatnya, sejak tahun 1921, 24 dari 26 kali pemilihan umum telah menghasilkan pemerintahan minoritas atau mayoritas semu. Pada pemilihan umum tahun 2008, dari 19 partai politik di tingkat federal, hanya 4 partai dan 2 dari jalur independen yang mendapatkan kursi di The House of Commons. Kelima partai hasil pemilihan umum tanggal 14 Oktober 2008 yang mendapat kursi di The House of Commons. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.